Bab 118. Jangan terlalu memandang remeh diri sendiri. Golden Ye didorong olehnya, sosok panjang itu berbaring di sampingnya, sambil berbisik, "Apakah kamu seekor anjing? Setiap saat menggigit orang?" Claire Sen bereaksi, itu adalah suara Golden Ye. Dia juga sadar sekarang. Setelah menyadari apa yang telah dilakukan Golden Ye padanya barusan, jantungnya berdetak kencang, dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan menanyainya dalam kegelapan. "Kenapa kamu kesini? Bukankah kamu punya tempat tidur sendiri?" Claire Sen menyentuh samping, dan menyentuh lantai yang dingin, memastikan bahwa dia memang berada di lantai di mana dia berbaring. Claire Sen menjadi lebih terkejut. Golden Ye mencibir, "Kamu merebut selimutku, aku harus menutupi tubuhku dengan apa?" "Claire Sen, kalau begitu kamu juga tidak perlu kemari dan berdesakan denganku di lantai, bukan?" "Golden Ye, di mana selimut berada, di situ aku berada." "Claire Sen, kalau begitu apa yang kamu lakukan barusan? Bahkan jika dia benar-benar melakukannya demi selimut, kalau begitu apa saja yang baru dia lakukan tadi?" "Melakukan kewajiban suami dan istri." "Claire Sen, kewajiban suami istri." Sambil memikirkannya, tangan Golden Ye menyentuh pinggangnya, tubuh jangkung itu membungkuk, napas hangat masih tersisa di napasnya. Claire Sen menjadi gugup tanpa sadar, dia memegang tangannya yang besar dan sulit diatur, lalu berteriak, "Apa lagi yang akan kamu lakukan? Kembali ke tempat tidurmu sendiri. Apakah kamu pernah melihat suami dan istri tidur di ranjang yang terpisah?" Golden Ye mengabaikan kata-katanya, dan dengan mudah melepaskan diri dari pengekangannya, lalu mengambil sudut pakaiannya dan masuk. "Bukannya kita baik-baik saja tidur di ranjang terpisah sebelumnya, kenapa tiba-tiba berubah?" Begitu suaranya jatuh, tangan besar yang naik ke pinggangnya juga ikut berhenti tanpa sadar. Setelah itu, Claire Sen bisa merasakan napas Golden Ye menjadi dingin, tiba-tiba berubah. Claire Sen mengangguk. Suara Golden Ye menjadi lebih dingin, "Menurut pikiranmu, kamu tidak ingin berubah sama sekali." Claire Sen tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia memiliki sesuatu di hatinya yang ingin dibicarakan dengannya, tapi tidak bisa melontarkan perkataan itu untuk sementara waktu, hanya bisa diam. Dia mendengar napas Golden Ye yang bergelombang dalam kegelapan, dia tampak marah. "Jadi kamu tidak mau tidur denganku? Memang salah tidur denganmu." "Claire Sen, aku tidak. Dasar cewek bekas, kamu merasa teraniaya begitu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-kata dingin yang berlebihan dari Golden Ye datang lagi. Claire Sen menutup matanya tanpa daya. Sudahlah, Golden Ye benar-benar lebih mudah marah daripada yang dia kira. Tangan di pinggangnya ditarik kembali, dan dia tidak mengganggunya lagi. Claire Sen sedikit merasa kosong. Dia tidak bisa melihat sosok pihak sana, jadi dia hanya bisa berbalik diam-diam. Awalnya, dia ingin menempati selimut itu sendirian. Tetapi setelah mengetahui bahwa Golden Ye tidur di sini bersamanya, dia hanya menutupi satu sudut selimut, dan sisanya diberikan kepada Golden Ye. Setelah itu, dia tidak bisa tidur lagi. Napas di belakangnya berfluktuasi seperti miliknya, tetapi tidak tenang bahkan di tengah malam. Meskipun mereka berada di ranjang yang sama, mereka memiliki mimpi yang berbeda. Sampai subuh, setelah Claire Sen bangun dan melihat Golden Ye masih berbaring di sampingnya, dia berbisik, "Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu ingin aku membantumu?" Setelah bertanya demikian, Claire Sen juga terkejut. Bagaimana Golden Ye datang ke tempat tidurnya tadi malam? Kakinya jelas tidak nyaman. Mungkinkah Arthur Xiao membantunya setelah dia tertidur? Tapi Claire Sen sudah terlambat untuk menyelidiki hal-hal ini. Yang harus dia hadapi adalah bagaimana membuat Golden Ye bangun ke kursi roda. Mendengar perkataannya, Golden Ye tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tajam. "Tidak butuh. Claire Sen, kalau begitu bagaimana kamu bangun?"
Ini tak ada kaitannya denganmu. Claire Sen, baiklah, kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu, Claire Sen benar-benar mengabaikannya, dia bangkit dan langsung pergi ke kamar mandi. Mendengar suara sikat gigi dari kamar mandi, Golden Ye mencibir sambil berbaring di sana. Wanita ini benar-benar tidak punya hati nurani. Claire Sen keluar setelah menyikat gigi dan mencuci muka, dia melihat Golden Ye duduk dengan dukungan dari tangannya, lalu menatapnya dengan dingin dengan tangan melingkari dadanya, "Kemari dan bantu aku." Setelah berhenti sejenak, Claire Sen berjalan ke arahnya. Dia mendorong kursi roda ke hadapan Golden Ye, "Aku bantu kamu untuk berdiri." Setelah berbicara demikian, dia perlahan berjongkok, meletakkan tangan Golden Ye di bahunya, dan membantunya bangun. Golden Ye juga tidak menolak, dengan kekuatannya, Golden Ye perlahan bangkit dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu memandang rendah diriku?" "Hah?" Claire Sen bertanya secara refleks, tanpa menyadari apa yang sedang dia bicarakan. "Karena aku cacat." Mendengar itu, Claire Sen tertegun, awalnya sudah susah payah membantunya berdiri, tapi sekarang dia menatapnya dengan terkejut, kekuatan di tangannya menghilang, dan keduanya jatuh kembali ke selimut di lantai. "Maaf." Raut wajah Claire Sen menjadi pucat, dia dengan cepat membantunya berdiri lagi. "Kamu tidak kesakitan, kan?" Mata dingin Golden Ye mengencang, "Jawab pertanyaanku." "Hah?" Claire Sen bereaksi, dia memikirkan apa yang baru saja dia tanyakan, dia sepertinya bertanya apakah dia tidak menyukainya sebagai orang cacat. "Bagaimana bisa?" Claire Sen tersenyum canggung. Golden Ye menggenggam tangannya dengan erat, tubuhnya yang tinggi sedikit condong ke depan, dan napasnya membatasinya. "Karena aku adalah orang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri, kamu memandang rendah diriku. Kamu tidak ingin tidur satu ranjang denganku, dan tidak ingin merealitakan hubungan suami istri denganku." Claire Sen. Mata Claire Sen membelalak, dia menatap Golden Ye dari dekat dengan linglung. Sebenarnya apa yang terjadi? 2 hari ini dia menjadi sangat aneh dan aneh. Dia juga bertanya apakah dirinya memandang rendah Golden Ye. Claire Sen sudah seperti ini sejak dulu, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memandang rendah orang lain? "Tidak." Claire Sen menggelengkan kepalanya dan langsung berkata, "Tidak, aku tidak memandang rendah dirimu." "Benarkah?" Golden Ye menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah memeriksa apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Claire Sen menarik napas dalam-dalam dan memalingkan wajahnya ke belakang selama beberapa menit. "Jangan seperti ini, aku akan membantumu berdiri dulu." Claire Sen berusaha keras untuk membantu Golden Ye bangkit dan kembali ke kursi roda, wajahnya merah muda dan dia terengah-engah. Setelah Claire Sen meluruskan pinggangnya, dia akhirnya menatap langsung ke arah Golden Ye. "Golden Ye, sebenarnya, kamu tidak perlu memandang rendah dirimu sendiri, meskipun kamu berada di kursi roda. Kamu tetaplah kamu, tidak ada yang bisa mengubahmu, kamu tetaplah orang yang unik di dunia ini, tidak akan ada orang kedua di dunia ini yang seperti kamu, mengerti?" Matanya jernih, dia menatapnya dengan tulus dan mengatakan ini. Dapat dilihat bahwa dia mengatakannya setelah banyak pemikiran dan keseriusan, sehingga orang tidak dapat merasakan ketulusan dan kedengkian. Hati Golden Ye tergerak. Ini seperti melihat matahari yang hangat tiba-tiba di kedalaman musim dingin yang dingin. Bibir tipis Golden Ye bergerak sedikit, dia mendengar Claire Sen berkata, "Bagaimanapun juga, pasti ada orang yang memandang rendah dirimu. Menurutku kamu sudah sangat hebat, Golden Ye, jadi, tidak perlu terlalu memandang rendah diri sendiri." Bersambung.